Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Nurlianisa dari kelas 2C. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas basis data. Ada tabel jabatan, ada tabel karyawan, dan ada tabel karyawan. Yang pertama, perintah pertama, buat database dengan nama karyawan disertai dengan nama kita. Kemudian buka localhost. Kita buat database baru dengan nama karyawan Ayu Nurlianisa. Kemudian kita buat tabel jabatan di karyawan Ayu Nurlianisa. Terdapat ID jabatan, juga ada jabatan. Di jabatan bertipe varchar dengan values 50, kita beri ID jabatan dengan primary. Kemudian kita buat tabel kedua dengan nama karyawan. Terdapat ID karyawan, ID jabatan, kemudian nama, jenis kelamin, agama, alamat, dan nomor HP. Ada nomor HP bertipe varchar, alamat varchar, agama varchar, sampai nama itu varchar, dan ID karyawan dan ID jabatan tetap integer dengan values 50. Untuk di ID karyawan kita beri primary key. Untuk ID jabatan kita beri index. Kemudian kita save. Setelah itu kita buat tabel baru lagi dengan nama log karyawan. Di dalam tabel log karyawan ada ID karyawan, aksi, dan tanggal. Untuk tanggal bertipe varchar, aksi varchar, ID dan ID karyawan tetap integer dengan length atau values 50 dan 20. Jika sudah, bisa kita save. Kemudian kita masuk lagi ke database karyawan Ayu Nurlianisa. Buka more atau designer untuk merelasikan tabel yang telah kita buat. Ketiga tabel ada jabatan, karyawan, dan log karyawan.
Kemudian kita masuk ke karyawan Ayu Nurlianisa, kemudian kita klik tabel jabatan, kemudian kita klik insert untuk mengisi data. Dengan jabatan di sini saya menggunakan nama sekretaris. Kemudian masuk lagi ke tabel karyawan. Kita masuk ke insert, ID karyawan, ID jabatan, kita isi sesuai perintah. Kita insert lagi, kita isi data kedua. Jika sudah selesai, kita klik go. Setelah itu kita buka SQL. Kita buka SQL untuk membuat function atau fungsi dengan mengetikkan codingan seperti di video ini.
Jika sudah selesai ketik, bisa kita go untuk membuat function. Berhasil. Dan setelah membuat function, kita masuk ke SQL lagi. Di sini berfungsi untuk mengecek jumlah karyawan yang telah kita masukkan tadi, data yang telah kita masukkan tadi. Jadi jumlah karyawannya ada 2. Kemudian kita masuk ke SQL lagi untuk membuat view. Yang pertama di sini saya beri nama ID Jabatoka. Jika sudah selesai, bisa kita klik go untuk membuat view dengan nama ID Jabatoka. Bisa kita lihat muncul view ID Jabatoka. Jika ingin mengecek ID Jabatoka, benar ada ID jabatan, total karyawan. Setelah itu kita buat view kedua. Dengan nama, di sini saya beri nama ID Kanalanoba.
ID karyawan, nama, alamat, nomor HP, dan jabatan. Untuk view yang kedua, terdapat error dan di sini saya akan mengulang lagi. Jadi di view ID Kanalanoba ini nanti ada ID karyawan, nama, alamat, nomor HP, dan jabatan. Kita cek go dan berhasil. Kita buat ada ID Jabatoka dan ID Kanalanoba. Bisa kita lihat ada ID karyawan, nama, alamat, nomor HP, dan jabatan. Kemudian kita masuk ke SQL lagi. Di sini saya ingin membuat prosedur Jika sudah, bisa kita go. Berhasil kita buat. Kemudian kita masuk lagi ke SQL. Ini cara untuk melihat prosedur tadi, tambah jabatan. Jika sudah, kita go.
Nah, ada bendahara yang telah kita masukkan tadi. Kemudian kita masuk ke SQL lagi. Di sini kita buat prosedur lagi.
Jika sudah, kita picik go dan berhasil. Kemudian kita masuk ke tabel log karyawan. Di tabel log karyawan ini kita buat trigger untuk menampilkan insert, delete, dan update dengan cara seperti berikut. Yang pertama, di sini saya ingin membuat trigger after insert yang pertama. Kemudian kita go, berhasil untuk trigger insert. Kemudian kita klik SQL kembali untuk membuat trigger. Di sini saya membuat after delete. Kita go, berhasil. Kemudian kita masuk ke SQL kembali untuk membuat trigger update. Kita ganti delete itu jadi update. Kemudian bisa kita klik go. Berhasil. Kemudian bisa kita cek ke trigger. Ada after insert, after delete, dan after update.